Wanci, balik lagi di channel Geo and Beyond. Channel yang seru buat lo yang suka sama geografi dan segala hal tentang dunia kita. Kali ini kita bakal ngebahas software apa aja yang sering banget dipakai dalam pemetaan. Kira-kira udah tahu apa belum nih? Atau masih bingung software apa aja sih yang cocok buat pemetaan? Nah, tenang aja, di video ini gue bakal jelasin beberapa software yang paling sering banget dipakai, baik buat pemula ataupun yang udah pro. Yuk kita langsung ke pembahasan. Pertama, ada QGIS atau kependekan dari Quantum.js. Ini adalah salah satu software yang paling populer dan open source alias gratis. Jadi, buat lo yang baru mau mulai belajar pemetaan, QGIS ini cocok banget. Karena fiturnya cukup lengkap dari yang basic sampai yang advance. Dan yang gue suka dari QGIS ini, banyak banget komunitas yang aktif buat bantu jawabin pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau lo nemu kendala, tinggal cari aja tutorial atau lo bisa nanya di forum-forum terbuka dari QGIS. Next, kita bahas software yang mungkin udah gak asing lagi nih, yaitu ArcGIS. Ini adalah salah satu software pemetaan yang powerful banget dan sering dipakai di banyak industri. Tapi sayangnya, ArcGIS ini tuh berbayar dan lisensinya juga lumayan mahal. Tapi kenapa ya masih banyak yang pakai? Jawabannya, karena fitur-fitur yang ada di ArcGIS itu lumayan canggih. Jadi misalnya lo mau buat analisis data yang lebih detail, ArcGIS ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Software selanjutnya itu ada Snap atau Sentinel Application Platform. Adalah software yang keren yang didesain khusus buat ngolah data satelit, terutama dari seri Sentinel. Jadi kalau lo tertarik sama penginderaan jauh, software ini wajib banget dicoba. Nah, dengan pakai aplikasi ini, lo bisa menganalisis gambar satelit buat berbagai tujuan. Misalnya buat pemantauan perubahan lingkungan, kondisi hutan, bahkan kualitas air. Kelebihannya apa sih emang? Nah, kelebihannya software ini tuh gratis, open source pula. Fitur-fiturnya juga lumayan lengkap, mulai dari koreksi citra hingga analisis multispektral. Dan Snap ini cocok banget buat dipakai penelitian atau proyek yang butuh data satelit dengan resolusi yang tinggi. Ya, walaupun pengolahannya kadang butuh waktu karena data satelitnya bisa besar banget. Tapi hasilnya bisa detail dan berguna banget buat mempelajari bumi dari luar angkasa. Software lain yang juga sering dipakai dalam pemetaan adalah Global Mapper. Nah, software ini itu software yang serbaguna banget. Bisa buat analisis data GIS, ngolah data LIDAR, dan juga buat peta 3D. Nah, salah satu kelebihannya adalah mendukung banyak format dari data GIS. Jadi kalian bisa impor dari berbagai jenis file dari sumber data yang berbeda. Nah, meskipun berbayar, Global Mapper ini harganya lebih terjangkau dibandingin sama ArcGIS. Dan pastinya sering banget jadi pilihan di bidang yang butuh data geografis secara spesifik, kayak di bidang pertambangan, kehutanan, ataupun di bidang militer. Next, ada ILWIS atau Integrated Land and Water Information System. ILWIS adalah software open source untuk keperluan GIS yang pada awalnya dikembangin buat analisis tanah dan air. Tapi sekarang ILWIS udah bisa dipakai buat peta, analisis spasial, sampai pemrosesan citra satelit. Yang menarik nih, ILWIS cocok banget dipakai buat pemula karena sifatnya yang gratis dan cukup user friendly. Ya, meskipun tampilannya sedikit jadul sih. Tapi buat yang pengen belajar pemetaan atau pengolahan data lingkungan, tapi nggak punya budget lebih buat beli lisensi software, nah ILWIS ini bisa jadi pilihan yang bagus. Dan software terakhir ada AutoCAD. AutoCAD adalah software yang legendaris yang pasti udah sering banget sih didengar terutama di dunia arsitek dan teknik. Tapi yang mungkin belum banyak orang tahu, AutoCAD juga bisa dipakai buat pemetaan, terutama kalau lo pakai yang versi AutoCAD Map 3D.
Jadi selain bisa buat bikin desain teknik kayak bangunan ataupun jembatan, lo juga bisa gabungin data GIS ke dalam proyek lo. Misalnya lo bisa bikin peta jaringan jalan, saluran air, ataupun infrastruktur lainnya dengan tingkat presisi yang tinggi. Nah, kelebihan dari AutoCAD adalah fleksibilitasnya yang luar biasa yang bisa dipakai buat desain dan pemetaan sekaligus nih. Cocok banget buat yang kerja di dunia sipil, tata ruang, ataupun perencanaan kota. Emang sih lisensinya lumayan mahal, tapi masalah kualitas nggak usah diraguin lagi deh. Oke, itu tadi beberapa software yang cukup populer di kalangan pengguna JS. Sebenarnya masih banyak lagi sih software-software yang bisa lo pakai buat ngolah data JS. Kalau lo ada saran, kita mau bahas software apa lagi ya? Lo bisa tulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.